sampen. Terima kasih sudah datang. Acaranya sudah matang. Silahkan tampil sekarang. Shalli wa sallim daiman ala madan. Shalli wa sallim daiman ala madan. Wal ali wal ashhab man qad wa'ada. Wal ali wal ashhab man qad wa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ila akhiril ayat au kama qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para kiai dan para asatidah, terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan Ketua DKM Masjid Jami Al-Amin Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Supriyadi, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Hayat, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Arin, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Nur Hidayat, dan hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Nasaruddin SPDI selaku Ketua DMI Sepatan Timur, dan juga guru kami Ustadz Haji Andi Asnawi selaku Ketua MUI Sepatan Timur. Hadir tengah-tengah kita Bapak Kapolsek Sepatan, Bapak Komandan AKP Wahyani, dan juga hadir Bapak dan Ramil Sepatan, Bapak Komandan Mayor Infantri Ridwan Idrus, dan hadir tengah-tengah kita Bapak Camat Kecamatan Sepatan Timur, Bapak Haji Miftah Surito SSTPMM, dan segenap para tokoh, para orang tua, para sesepuh Kampung Rawiru dan Kampung Rawa Burem, dan insya Allah segenap para jamaah, para ibu bapak hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini banyak ilmu yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Aman. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Saya makmuman saja karena waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 2 jam. Udah rada malam, yang enak kita doa langsung makan. Setuju? Mantul. Bu, tema kita kali ini adalah mencintai Nabi Muhammad SAW dengan mengamalkan sunnah dan suri tauladannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuh, baca diri. Beliau Rasul adalah dijadikan oleh Allah sebagai uswah, sebagai contoh buat kita umatnya. Ya Bu, ya Bu, apaan? Nah, dia mau baca, duduk udah bang, suruh duduk, bekas yang ada belakang. Ini lagi hati-hati nggak berdiri duduk. Jangan sampai ngeliatin muka saya, muka anjur dilihatin. Yang penting suara. Terus yang belakang nggak kelihatan, duduk aja dulu. Bang, lu duduk aja udah situ, repot. Iya. Masa orang ngeliatin gue jadi ngeliatin lu pada. Nah, diam. Bu, jadi banyak kan emak-emak soalnya. Kalau bapak-bapak mah anteng tuh di ACS. Ini nih, rasa kita melenjok kongkong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan contoh buat kita umatnya. Maka beliau adalah sosok manusia yang paling sempurna.
Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Gelar beliau, pangkat beliau itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul. Bahkan Rasulullah Nabi kita Muhammad dijamin oleh Allah masuk surga, dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Dosa-dosa Rasulullah bu yang lalu yang akan datang udah dihapus, diusap, udah gak nemu. Beliau dijamin masuk surga, tapi Rasulullah ibadahnya gak pernah berhenti. Model kayak kita ke surga belum tentu, ke neraka kayaknya mau kudu. Gitu ya, pakai ninggalin ibadah. Nabi udah dijamin masuk surga bu, dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tapi Nabi ibadahnya nggak pernah berhenti. Kalau sholat malam kakinya sampai bengkak. Nabi kalau sembahyang malam kakinya sampai bengkak. Saya juga tahu di sini banyak yang pada kakinya bengkak. Kita nggak tahu urusan apa semurat. Pernah Rasulullah ibu sholat malam, tengah malam, ibu Siti Aisyah itu mendusin, bangun ngelihat Nabi masih sholat, tidur lagi ibu Siti Aisyah, mendusin lagi, Nabi masih sholat aja, tidur lagi, mendusin lagi. Pas sudah mendusin ditungguin bu selesai sholat sama Siti Aisyah istri beliau. Apa kata Siti Aisyah? Bang, abang kan udah nabi, abang kan udah rasul. Kalau bahasa kita nih ya, ngapa sih ibadah gitu-gitu amat? Si amat aja gak begitu. Apa jawab Rasulullah ibu? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aisyah, apakah aku gak bersyukur kalau Allah julukin aku hamba yang pandai bersyukur? Maka ini malam kita ikutin cinta Nabi dan mengamalkan sunnahnya, ajaran anjuran Nabi kita praktekin. Sholatnya Nabi bu, sholat sunnah kakinya sampai bengkak. Kita tuh minimal bangun tengah malam, bangun tengah malam bangun. Bangun ngapain? Kencing. Ya Allah, nangis tengah malam munajat kepada Allah bu. Ketika kita bersujud di bumi, langit mendengar kita. Bocah bau bambu buat apa? Malam bau bendera agak aja. Nah, kalau kampanye bau bendera. Udah aja disurakin siang. Bagaimana? Udah wadah. Bagus, semangat anak muda. Besok udah lagi baleho begitu udah. Bu. Rasulullah pangkatnya lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan. Tapi Rasulullah pangkat tinggi gak sombong. Sini. Kita kadang-kadang aneh. Pangkat baru tiba jadi bini RT jago banget. Ada Bu RT. Bukan RT sini, bukan RT sini. Bukan RT sini. Sono bu di luar negeri. Di luar negeri. Keluarnya lagi dah. Ya Allah, baru kaya dikit tadi lu sombong, mentang-mentang kaya jalan dan nginjek tanah. Kuntilanak kali. Mentang-mentang kaya dipanggil gak nengok, bener bu? Udah kaya pelit lagi najong dah. Makanya kalau ada orang kaya bu pelit, duitnya banyak, hartanya banyak, dia pelit sama yatim, pelit sama orang miskin, biarin aja pun tadi duitnya habis dimakanin sama dokter. Dikorotin sama dokter, kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak, diabetes balik, habis bisa berobat mulu, ya kan. Akhirnya mati enggak, hidup enggak, di atas balik, nangkrak, jadi kembang balik, bu, makan disuapin, cebok-cebokin, emang enak, duit banyak begitu, ya kan. Pagi-pagi dijemur, sama anaknya pakai kursi roda, 8:30 masukin, besok jemur lagi, 8:30 masukin lagi, anaknya jemur lupa ngangkat. Mereka nyanyi maju di HP. Setengah 12 baru ingat, ya Allah, bapak gue belum berangkat. Kita gak tahu bapaknya udah ulet kering. Kayak mumi.
Nabi pangkat tinggi nggak sombong. Di kita kadang-kadang pangkat baru tukang bintang 3, bintang 4 di pundak, bintang bohongan, emang bintang beneran. Kalau bintang di langit boleh kali sombong lah, bintangnya bintang kaleng apa yang disombongin? Jangan. Bintang 4, 3, udah jalan nggak ada duluan. Pangkat yang paling tinggi nggak ada lagi selain pensiun. Ibu, titel yang paling tinggi udah nggak ada lagi yang kecuali almarhum. Tuh almarhum titel paling tinggi udah nggak nemu. Ini calon-calon almarhum. Menonton hati ini kita semua. Bener Bu? Nabi dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang dihapus oleh Allah semuanya. Maka hari ini kelar maulid, cinta Nabi, cinta Rasulullah, praktekin dalam kehidupan kita. Masjid kita cakep, al-amin, keren, potongan Timur Tengah. Bu, keren ini, cakep. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Gua kalau udah lewat sini 3:30 lo nggak bisa masuk. Masih digembok. Tapi 3:30 di Masjid Al-Amin, syiarnya luar biasa. Marbot udah ngidupin speaker. Buat hari ini dia. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Ya Allah Bu, di kampung saya itu kalau 3:30 masih udah baca tahlim gitu. Sama kan di sini? Sama ya. Bangun tapi enggak. Kalau enggak bangun juga, marbot bilangin cara ganti ijar yang banguninnya ganti. Nih caranya begini nih, marbot bener ya. Kalau belum ada yang bangun jamaah, menggantinya begini nih caranya nih supaya bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu jamaah Kampung Rawiru, bangun. Masya Allah, itu suami langsung bangun. Malu, siapa yang mati tadi? Gini yang ngomong, lu bang yang mati, kagak bangun subuh. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau subuh bangunin ya. Suami kita kalau subuh bangunin ya. Ya Bu ya, bangunin ya. Apa yang dibangunin? Kok tawa Bu? Orangnya, itunya mah nggak usah dibangun. Bangun sendiri. Empok yang ngomong tuh. Tega banget kok yang disebut. Tawa aja deh, pengen tawa. Iya, salah undang penceramah. Ustaz diundang. Ini maulid membuktikan tanda cinta kita sama Nabi. Ikutin ajaran anjurannya. Biarin tetangga bang baru doyan ke Masjid Al-Amin. Jangan usil mulut. Kadang-kadang usil banget tetangga. Baru doyan ke masjid, ada gini kata. Tumben bang lu ke masjid bang. Bisa kabur. Biarin orang baru belajar sholat, lambat-lambat gak masalah. Zohor 2:30 boleh, orang baru belajar. Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya, lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru didandanin pelan-pelan. Orang ini pasukan bonek kenapa nih? Ini mania nih rasanya. Mau digek. Please. Oke bro, tenang bro. Ntar amplop larang paro gitu. Bu,
Nih, biarin orang baru tua. Nabi pun dakwah gak sekaligus. Kata Rasul, basyiru wala tunafiru, gembirain orang jangan ditakut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang jangan disulitin. Nabi dakwah dengan akhlak. Beliau mengajak bukan mengejek. Rasulullah ngerangkul bukan memukul. Beliau pakai argumen bukan pakai sentimen. Oh, panjang. Kalau teman sama Nabi ini kita mau ikut cinta sama Nabi nih bang, Masya Allah. Nih kalau bukan yang manggil Rasulullah kemarin gak mungkin kita bisa kumpul. Kita gembira kumpul di sini. Kenapa? Karena panggilan Rasulullah. Panitia mah cuma wasilah doang. Ibu bapak ayo maulid di sini. Ayo yang punya dana bantuin dananya. Yang punya makanan bantuin makanannya. Ngajak doang. Silahkan. Apalagi buat maulid yang bantu harta luar biasa. Al Imam Syekh Hasan Basri pernah berkata, ibu, apa kata beliau? Andaikan saja saya punya emas sebesar gunung Uhud, akan saya habiskan emas saya untuk perayaan peringatan maulid Nabi Muhammad. Luar biasa kok. Kita kadang-kadang aneh, panitia minta dana maulid mulu. Dikasih besek satu isinya buat maulid ntar malam nih di masjid, ibu ada yang ngebawa 2, 3 dikasih. Masya Allah, mana berasa perah banget kan. Pas makan nyingkir nasi, dimakan nyingkir nasi. Udah begitu lauknya telur dadar tipis banget di dadar telur. Udah begitu udah di dadar tipis, digunting lagi, ya Allah, buat Nabi telur digunting. Basah empok pangkatnya itu ya. Salam didukin kan. Apaan tuh didukin itu? Ntar gampang cuci. Pakai beklin. Beklin apa sih kok? Gitu. Iya, cuma kuipon. Langsung setrum ya Allah, ada kedendak tadi. Iya, ada panas itu baru. Kalau saya begitu. Jagain bebek, maklum bu, namanya bocah. Bocah kan bukan orang. Saya mari nelfon panitia, oh Ustaz acara udah mulai, belum Pak Guru belum mulai. Oh orang udah banyak itu, belum Pak Ustaz, baru bocah doang. Begitu kata dia. Berarti kan bocah bukan orang. Ini kita cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah. Yang punya harta bantu dengan harta. Pak Ustadz, saya nggak punya duit nih buat bantuin acara maulid. Ya udah bantuin dengan tenaga. Tenaga juga nggak bisa Pak Ustadz, saya repot banget. Bantu dengan pemikiran, sarannya, begitu musinya, pendapatnya. Pak Ustadz, saya nggak bisa dah, nggak bisa bantu pemikiran. Emang saya kagak sekolah, nggak bisa saran apa-apa dah. Ya udah bantuin doa. Pak Ustaz, saya nggak bisa bantuin doanya, belum bisa apa-apa. Ya udah bantuin diem. Kadang-kadang udah nggak bantuin duit, bantuin tenaga kagak, pikiran kagak, doa kagak, ngomong kerjaannya. Ya kan. Dikit-dikit panitia disalahin. Panitia salah itu lu, begitu. Yang penting bagaimana? Gue juga bingung lah. Kita Masya Allah, cinta sama Nabi, cinta sama Rasul bu. Jangan kecil hati, jangan pesimis. Dulu, mau mana poin? Ya, kita di sini, di sini. Kita jalan dia. Kamu iklan. Bu, sama saya juga ini Pak. Masih nge-flag saya juga. Iya, takut tembus aja. Bisa saya pakai legging ini. Bisa pakai legging Pak. Legging emak saya pakai. Di jemuran tadi saya pakai aja. Emak kan nenek-nenek pakai legging depan kendor, belakang kendor. Dulu bang, dulu ini efeknya turunin bang, abang Son, gak usah pakai ehot. Efeknya turunin suara aja coba cek. Saya satu, kita cakap. Dulu Rasulullah bang, kalau khutbah itu selalu pegangan batang korma. Batang korma dipegangin sama Rasulullah. Sahabat ngelihat yang lain, kesian ya Rasul, tiap hari kalau khutbah pegangan batang korma terus. Akhirnya sahabat musyawarah, apa yang disebut? Bagaimana caranya ya? Kita bikin mimbar yuk buat Rasulullah. Kesian Rasulullah khutbah pegangan batang korma terus.
Sepakat semua sahabat bikin mimbar jadi. Bang, Rasulullah baru naik khutbah beri salam, ada suara orang yang nangis. Sahabat yang lain bingung, siapa ini yang menangis? Orang yang gak ada kok suaranya ada. Ternyata Bu, yang menangis itu batang kurma. Wa atakal audu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon kurma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Apa kata batang kurma? Ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar aku selalu engkau pegang. Aku girang, aku gembira, aku senang ya Rasul, karena aku cinta kepadamu ya Rasul. Sekarang ada mimbar aku gak dipegang lagi. Aku khawatir engkau gak sayang kepada aku ya Rasul. Luar biasa protes. Batang kurma protes sama Rasul. Rasulullah senyum. Apa Rasulullah bilang? Wahai batang kurma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku, dan buahmu dimakan oleh penghuni surga. Alhamdulillah. Batang kurma cinta Nabi masuk surga. Batang kurma cinta Nabi masuk surga. Batang kurma. Masa iya kita umatnya yang malam ini kumpul dan hadir, yang kita lantunkan bacaan sholawat, yang kita dengarkan riwayat pembacaan sejarah beliau Rasul dibaca oleh tim hadroh yang seragamnya abu-abu, ada loreng putih hitam. Masya Allah, luar biasa. Jangan macam-macam sama anak hadroh. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, ketika Rasulullah hadir lagi mahalul qiyam, marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban. Rasulullah bang hadir di tengah-tengah kita, diiringi dengan wangi-wangian gahru, wangi-wangian buhur. Rasulullah hadir ngelihat kita semuanya karena kita cinta dengan beliau. Tim hadroh yang megang bas, wah kamu ciputat ciluduk. Maka ibu punya anak perawan, didemenin anak hadroh, kasih. Pokoknya anak ibu aman terjaga. Ada yang nyolek, langsung digampar sama dia. Saya sendiri kan kapalan semua telapak tangannya. Ditabuk sama anak hadroh, melintir ukuran. Dan macam-macam sama hadroh. Masya Allah. Maka maulid cinta sama Nabi yang kita baca sholawat. Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz, saya lagi halangan. Apakah boleh saya baca sholawat? Tetap kok boleh baca sholawat dalam keadaan halangan. Boleh, pahalanya dapat. Ada wudhu, nggak ada wudhu, baca sholawat tetap berpahala. Bahkan baca sholawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Tuh hebatnya sholawat. Biar macam-macam selawat. Selawat, Mbak. Selawat. Lagi emak-emak. Selawatan model-model dia. Lagunya juga diganti. Lagi marhaban. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Cindai. Ya bu. Wah, merdu emak-emak yang nyanyi selawatan, adem rasanya. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an anget. Tukang tahu bulat lalu selawat adem jadinya, orang jadi pengen beli. Nenek kalau doyan tahu bulat jadi beli kan. Kalau sendiri nenek udah pernah metik nggak ada giginya. Dibeli tahu bulat sampai 3 biji bu. Akhirnya masuk ke mulut ya kolom-kolom tuh. Dioper ke kanan, dioper ke kiri. Cucunya nyeletuk. Nah, terleng. Nenek kelolodan.
Satu kali kita bersolawat, 10 kebajikan Allah balas buat kita. Kita nanti dikumpulin di padang mahsyar, ibu. Saat lagi kita susah, masing-masing bawa diri di hari kiamat di padang mahsyar. Matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa, ibu. Apalagi sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati gak bawa air. Ayo nyari air kemana di sono? Kagak ada yang jualan air. Caranya bawa duit, siapa yang jualan? Alfamart, Indomaret, udah nutup nggak nemu. Apalagi galon isi ulang, agak ada. Apalagi Aqua, memang dari sumur bor, nggak ada. Aqua, murni sumur bor. Bu, gak ada. Tapi bagi orang yang suka sholawat, cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah, jangan khawatir. Sering hadir ke majelis maulid. Apa yang disediain? Hauduka sofil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang nggak demen mulu dan nggak demen sholawatan, biarin di sono bu, dia kehausan, dia kecekek, rasain, kagak ada yang nolongin. Naudzubillah min. Selawat. Selawat. Oh dipanggil. Oh nyiapin amplop. Hai gitu. Jangan repot-repot panitia. Saya nggak butuh amplop, saya nggak butuh isi. Yang penting jumlahnya. Lain yang nggak bercanda. Mau lagi nih? Lagi. Ada aja ikannya terjugalan ini kayak nadi kodok, yang nanti diem atau lompat, nanti diem atau lompat. Ini begitu emang kalau nadi kodok. Nih CS kita nih, dia merapi, dia cakep ya. Terus bang, tiban terus, pegel. Masya Allah. Ya. Iya. Iya lah, nggak enak bu kalau saya ngomong ada saingan ada jalan kan. Bu, terus Nabi kita yang kita bacain sholawat, jangan kecil hati, jangan pesimis ibu. Al-Imam Syekh Ali Jum'ah, beliau ulama mufti Mesir. Apa kata beliau dalam karangan kitabnya? Bu, seluruh amalan ibadah kita, mau puasa, zakat, haji, sholat, itu kata beliau apa? Bainal qabul wal rad, antara diterima dan ditolak. Jadi ternyata puasa kita, sholat kita, zakat kita, haji kita, semua ibadah yang lain itu bisa diterima, bisa ditolak. Tapi ada ibadah yang enggak langsung diterima, enggak langsung ditolak. Ada bu, tanpa ditolak lagi. Dengan apa caranya? Perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat yang kita baca langsung diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan kenikmatan-kenikmatan surga disediakan buat orang yang senantiasa lidahnya basah dengan bacaan sholawat. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah itu aja banyakin kok. Selawat, masak, nyuci, goreng tempe, lagi duduk ngayun-ngayun anak. Ya kok ada orang makan orang, netain anaknya kan makan orang. Lu makan apa bocah? Sambil ngayun-ngayun ngomong anak selawat. Alhamdulillah. Dibacain, kalau belum keluar masih ada di kandungan, kan ada doanya butuh.
Bapak-bapak nih kalau bini kita lagi bunting banyakin selawat aja bang. Bacain alam nasroh laka sodrok wa wadokna anka wizrok alladhi anqadha zohrok. Alam nasroh baca terusah dari atas kepala sampai ke bawah, perut ke atas lagi, bawah lagi, musafnya ke atas ke bawah, naik lagi ke atas bang, jangan ke bawah terus. Itu daerah titik penalti sambil baca ya Allah anna waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi qudrati malikil ma'bud. Dibacain itu, dibacain supaya gampang buah kuahnya. Makanya bu, sholawat yang kita baca nggak ada ruginya. Masak, nyuci, goreng tempe, embat aja udah selawat. Sambil goreng tempe, ya Muhaimin, ya salam, salimna wal muslimin, bin nabi wa bi ummil mu'minin. Ya Allah kok itu selawat yang kita baca, makanan yang kita goreng, tempe yang kita goreng dimakan jadi berkah. Kelamaan membaca selawat tempe tanpa terasa angus. Lakinya makan marah-marahnya, lu tempe angus ngapain ini? Gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lu goreng tempe sambil selawatan. Iya bang, hari gue makan tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Jadi berantem bu. Maka kita kalau lagi ribut, lagi galau, lagi gundah, selawat jadi adem bu. Jangan pakai nyanyi, kesel laki kesel. Ya Allah, laki gak pulang-pulang goreng tempe pagi-pagi. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus masa si aku emak emang begitu. Yang penting dia seneng, ya kan kok ya kok. Iya tawa aja terus. Lah waktunya ngaji, waktunya nyanyi, ya kan. Gak apa-apa sih emang orangnya gak fanatik amat bu. Ya ada orang lagi hiburan, ya kan. Kan gue sering setelepon aja tukang keyboard, datang lo ke rumah gua, main di saung nih, kita main joget-joget, gue pengen nyanyi sama lo, pakai keyboard nyanyi, saya stres hilang. Jangan buatan kaku hidup saya, mau punya temen kok serius banget nih saya harus temenin. Bener, punya temen Ustaz serius banget kemana-mana gue yang udah-udang ke kapan Vespa, sorban nyengker, jual tasbih banyak banget panjang di pangku lo, subhanallah, jalan subhanallah, cewek lewat dia nunduk, astagfirullah. Terus sih kagak temen, bukan serius hidup lo, hidup bukan serius banget, cepet mati bang temennya. Ini waktunya ngaji kita, waktunya hiburan, refresh ya kok. Apalagi mama udah banyak kerjaan capek di rumah ya kan, di dapur semua sumur kasur ya kok, masak nyuci jemur baju semuanya orang macam-macam. Ibu hiburan gak ngapa-ngapa, yang penting ada batasnya ya kan. Iya lah joget-joget, yang apa sih lah joget mulu, joget tidak dilarang, asalkan jarang-jarang. Ada perlu sering-sering, tidak perlu karena joget tak penting. Berjoget boleh saja, asal sopan caranya. Bergoyang boleh saja, asal tahu batasnya. Mereka joget, aja lah. Ya buka di YouTube kalau percaya. Judulnya ketik joget loh, berangkat lagi 50-an. Nanti ketinggalan di rumah ya kok.
Ya baju ya kasih jalan kok. Saya minta melakinya ini pulang. Bu, lewat terus. Bu, ayo kita murid, kita ngaji. Yang belum doyan ngaji, habis murid ngajinya doyan. Amin. Kita masih jatuh cakep pada pengajian yang di sini bapak-bapak ngaji pak. Yang kalau mama pengajian dong, Senin Selasa Rabu Kamis Jumat ada pengajian gabungan PKK belum lagi gabungan PKMT ya kan. Seragam lain-lain biru muda, abu-abu, kuning, hijau, kita kebun, kita kudo. Macam-macam udah ada 2 kali bayar, 3 kali bayar kan itu. Iya nggak apa-apa semangat. Mama tuh ngaji paling getol di mana-mana. Survei membuktikan yang paling banyak pengajian mama. Iya, di mana aja kita survei emak-emak paling banyak. Jam 1 tengah hari wong-wong udah nyampe. Emak kalau ngaji paling getol. Wow, speaker dinyalain, dikit colok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian. Rodia, Roma, Saroh, ngaji lo kumpul sini semua ditanggung teman-teman ya Allah bu. Sambil nungguin temennya sampai di selawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mak-mak keselawatannya. Adinul lana wal hamdulana. Dalam nyampe roh di sono waladulana wal kullana dan itu salam juga nambah nggak perlu saja waladulana dilanjutin selawatannya berhenti temannya nyampe itu kan lagu sholawat adinilana bu. Kalau di Mesir itu buat yel-yel tentara mau perang sebenarnya bang. Mana begitu langkahnya adinilana wal haqulana wal adilulana wal kullulana adilulana wal haqulana. Begitu semangat perangnya jadinya. Pindah ke Indonesia yang lain itu versinya adinulana wal haqulana. Enak sih buat yang koper juga kita pengen orang punya semangat ya. Iya kita harus semangat ngaji, baca sholawat juga semangat biar orang giroh gitu ya bu. Nah, orang Arab bu semangat banget bang. Kalau orang Arab habis ngambil mikot dia mau bikin umrah tuh dia baca talbiyah langsung semangat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tuh semangat ibadahnya. Lain Indonesia, kita pindah ke Indonesia versinya lain bu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Maafin gue ya. Innal hamda ya bodohan gue di sini. Maka jangan pernah kita berhenti kumpul di pengajian ya kok. Orang ngaji gak ada batas waktunya. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Ngerti di bedong? Dibungkus. Ngaji minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya dari mulai kita baik di bedong sampai kita di bedong lagi. Siapa yang bedong lagi? Amil. Tuh yang tukang mandi orang mati. Ada Amil. Ya Allah, jangan macam-macam sama Amil. Siapapun yang dipegang Amil pasti mati. Macam-macam kok sama Amil. Amil orang-orang pilihan. Dia tahu firasat yang bakalan mati. Asal pada burung batang bunyi klotak tengah malam itu yang mati. Tuhannya firasatnya cepat banget, tahu ada yang mau mati. Paling kalau ada burung katanya lebih akurat. Kita bunyi. Itu Amil hatinya ngomong kan. Ada jawabnya. Ditunggu-tungguin nama Amil dari pagi. Kalau ada pengumuman ini masih dalam ini. Ya Allah, besok udah ada pengumuman juga. Pas maghrib ini yang mati. Ada kampung saya.
ngaji udah ngaji, dosa kita dirontokin ngaji, alhamdulillah. Ini kita kumpul begini dosa kita diusap bang, dihapus, ditipek, digebeng, raba dada kita masing-masing, semua kita pendosa kok. Jangan macam-macam kita kok. Ada yang di sini yang kagak punya dosa? Ayo, siapa yang punya dosa? Maju kemari ke panggung. Ayo dah. Enggak ada tuh, semuanya kita itu pendosa, termasuk yang ngomong nih Bu sama. Jangan ngelihat casingnya doang, Ustaz pakai sorban, pakai sarung, apa tentu masuk sorban dijamin? Belum tentu. Bener Bu? Jangan pernah kecilin orang lain, walaupun banyak takutnya, rambutnya gondrong serem, tapi kalau dia ibadahnya rajin kepada Allah, dialah yang insya Allah masuk surga. Jangan macam-macam, kita kadang-kadang nilai orang mulu. Wah, dia mah hebat ini. Udah mungkin gede, sorban yang surga, mantap di rumah. Ini sorga di sorga, belum tentu. Bener Bu? Bener Bu? Iyalah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah bukan karena hartanya, pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, tapi karena takwanya. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Itu ya, ikutin ya. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya tapi karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharga. Ya kan, ya kan, ya kan? Firman Tuhan tertulis dalam kitab suci Al-Quran, kaya dan miskin itu sama. Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Ada lagunya kok. Makanya jangan kecil hati, jangan pesimis. Biar kita miskin di dunia, tapi kita berharap kaya di akhirat. Hari ini kita minta kepada Allah belum dikasih, mungkin minggu depan gak dikasih, bulan depan gak dikasih, insya Allah tahun depan. Jangan kecil hati, di dunia kita gak dikasih oleh Allah, di akhirat kita akan menuai, memanen apa yang kita minta. Tuh, ibadah kalau ya bu. Jangan kecil hati, jangan pesimis. Kalau kita ngaji, ilmu dapat, ibadah jadi benar. Kita ngaji begini, dosa kita dirontokin banyak kok. Semuanya kita berdosa, termasuk saya yang ngomong sama, dosanya banyak. Apalagi tukang ngomong, salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin sih diomongin, gak apa-apa. Wajar gue diomongin orang, emang gue tukang ngomong. Bener Bu? Yang tukang nulis salahnya di tulisan, yang suka ngomong salahnya di omongan, banyak Bu. Bener? Dosa sama orang tua ada, saudara, teman, tetangga bang. Yang kecil-kecil dosa kita kalau kita ngaji begini dirontoki. Dosa sama saudara, teman, apalagi dosa sama suami. Kita bergabung juga kok. Kadang-kadang mau berangkat ngaji, laki diperintah. Lemes banget mulut. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan, jemuran lu angkatin. Bukan di sini. Jauh dah dari sini. Ada kali 5 meter dari sini jauh. Bu, lah iya dosa nggak serasa kita bikin dosa yang kecil-kecil. Suami lagi tidur, bangun bang, lihat no, jam berapa udah? Laki lagi tidur semuanya jam. Tersalah ibu. Ibu aja yang melek lihat jam. Laki lagi merem semuanya jam. Bangun bang, lihat jam berapa no? Laki lagi merem. Yang kagak-kagak aja. Kerjaan lu tidur mulu bang, bagus tidur aja kerja. Salah lagi ibu ngomong. Gini hari lu baru bangun bang, habis rezeki udah patok ayam no. Lakinya ngomong, emang ayam gue yang panen. Apa yang ngomel begitu, lu gini hari baru bangun kan mau jadi apa lu? Mau jadi orang bu. Bener, ayam aja bangun subuh-subuh tetap aja di ayam, gak mungkin jadi kebo. Ya kan. Makanya istri yang suka ngaji atau ilmunya bangunin ada caranya apa tulus cium support
bangun pakai luar biasa Bu. Tapi kalau udah bawa perempuan ngendus-ngendus iya segel, nggak bisa ngomong segel, pura-pura cadel segel Bu. Gitu makanya kalau istrinya suka ngaji ilmunya nggak ada, ibadah kagak bener, akhirnya apa malah hiburan ibadah. Pernah tuh saya dikirimin videonya Bang di grup WA, ada seorang suami laki-laki, seorang suami lagi tidur, kepalanya digedip pakai martel sama bininya sampai bocor gara-gara ngasih uang belanja kurang. Itu parah tuh bini begitu. Makanya bapak-bapak nih saya saranin yang suka ngasih uang belanja kurang tidur pakai helm Bang. Ngeri, takut dia hilap. Paling anak kita nanya, mak itu ngapa sih bapak tidur pakai helm mak? Lagi ngeping-ngeping paling neng. Ya Allah Pak, ilmu ibadah jadi bener lantaran ilmu. Ngaji di majelis taklim di masjid kita dosa diangkat, pahalanya gede. Nih kita ngaji begini Bu, pahalanya luar biasa. Guru saya bilang, Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf pernah berkata waktu beliau ngajar, apa kata beliau? Andaikan saja pahala menuntut ilmu itu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Saking agak kelihatan kok. Udah duduknya doang kita di majelis ilmu dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 boro-boro 1000. Sholat tarawih ada jadwal imam Masjid Al-Amin nempel jadwal sholat tarawih. Pas dilihat kok malam ini imamnya dia ya lama lama ini dia kalau jadi imam kan pindah nggak pindah. Bagaimana yang 1000? Giliran imam yang cepet, apa favorit nih? Gue demen banget ya kalau jadi imam nih baca Al-Fatihah nggak pakai usul lagi, bawa kan juga gue ini lagi. Mana habis buka kenyangan muntah. Ya dosa diangkat, pahalanya gede, silaturahim kita nyambung, terbanglah kau di sana. Bu, ini kita silaturahim kalau nggak ada mulut dan jarang kita ketemu begini. Ini kita silaturahim, umur panjang, mandang wajah guru kita ibadah, mandang wajah guru kita, colok yang guru kita, mandang wajah guru kita. An-nazar ila wajhil alim ibadah, mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya di mana? Di majelis ilmu. Almar'u ma'aman ahabba, kita bakal dikumpulin bersama orang yang kita cintai. Di dunia kita demen sama guru kita, duduk bareng sama guru, cinta sama guru kita. Yang punya guru bakal kumpul nanti di akhirat sama gurunya. Yang agak punya guru mau kumpul bersama di sono, ayo dah. Guru kita, ustazah kita bakal nolongin lebih dulu. Ustazah dipanggil di luar kan sama malaikat. Ustazah, cepetan masuk surga. Pintu surga mau ditutup. Tadi malaikat ngurusnya belum nyampe dari kampung. Iya sini. Udah kali duluan murid itu ke surga. Pas dilihat ke surga, nggak ada muridnya. Guru protes dong karena cinta sama murid. Malaikat, mana murid saya? Kata ke surga duluan. Saya lihat di surga nggak ada. Maafin guru, tempat cuma 2 di sini. Kalau nggak surga neraka kali. Coba lu cek kali ke neraka, murid lu mampir dulu di situ. Guru bela-belain nyari muridnya kok. Ya Allah, pas sampai depan pintu neraka, bener Bu ada yang teriak dari dalam. Guru. Dia kenal sama gurunya nggak kenal. Udah pada angus. Bagaimana kenalin? Tapi kan guru penasaran, dicoker-coker, mau guru dikorek-korek. Lah lu Roh, lu ngapa di sini Roh? Ya Roh, gua nggak nyangka lu di sini. Lu kan ngaji sama gua Roh, mengaji guru, cuman pulang ngaji guru sih ngomongin mulu. Nah, ya kok nyangkut kita, tolongin sama guru, alhamdulillah. Masya Allah, kita nggak ada ruginya nuntut ilmu. Jangan pakai alasan Pak Ustadz saya pengen banget ngaji gabung, cuman repot banget kan. Repot mulu. Semua juga repot bang kita.
Orang sibuk semua sekarang kita. Dari muda kerja repot, punya anak ngurusin anak repot, udah punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mengajinya? Ya kan? Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Mumpung masih sehat, coba kita kalau udah tua sakit-sakitan mulu. Oke, jangan alasan lupa. Ntar aku ngajinya nungguin tua-tuaan. Nanti nungguin tua-tuaan. Umur kita gak ada yang tahu. Allah udah sindir bu. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa. Umur jangankan sampai 50, kok 35 aja udah banyak kena penyakit. Karena matanya tadinya awas udah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi banyak yang gugur, diajak ngomong udah ngelantur, makan cuma bisa sama bubur, dikit lagi digotong masuk ke. Makanya mumpung masih sehat, ayo manfaatin ngaji. Kita kumpul di pengajian anak-anak muda, ayo ngaji. Jangan kita ngerasa muda. Antar aja, kalau udah tua-tuaan jangan. Mumpung dikasih kesempatan oleh Allah. Karena apa? Karena kita semuanya ini bu, hidup lagi jalanin waktu, dibatasi sama waktu. Karena pentingnya waktu, jangan sia-siain waktu. Ini semuanya kita lagi dibatasin waktu. Bahkan Rasulullah bilang, umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Kalau nyontoh Nabi, jatah kita 63 bang, cuma 63. Rasulullah tinggal di dunia 63 bu, 63. Kalau nyontoh Nabi segitu jatah kita. Makanya malam ini udah 62 tahun 11 bulan. Harap makan yang enak-enak udah. Jangan pakai pantang-pantang lah. Mbak tadi udah nggak sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Maka kita lagi nungguin mati. Kita sering mikirin hidup enak, tapi jarang kita mikirin mati enak. Padahal kita pengen mati enak. Apa tuh mati enak? Husnul khotimah. Umur kita semakin lama nambah. Apa yang nambah? Jumlahnya doang nambah, tapi hakikatnya sisa umur yang Allah kasih kurang ibu. Waktu cepet banget sekarang bang. Bener, perasaan waktu ya Allah tahu-tahu. Rasanya baru kemarin ya akhir Senin, udah Senin lagi. Tahu-tahu udah Senin. Rasanya tuh bocah masih anak-anak kemarin ya. Tahu-tahu udah gendong anak. Rasanya kita kemarin masih jadi emak, sekarang udah jadi nenek ya bu. Cepat waktu berjalan buat kita. Maka mumpung ada kesempatan, yuk kita sama-sama. Kalau sama-sama bareng-bareng kita nyari ilmu, duduk di majelis ilmu biar dapat barokah. Bareng-bareng jadi orang soleh kan enak ya bang. Bareng-bareng jadi orang bener kan enak. Bareng-bareng kita ke surganya Allah kan enak. Bersama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk surga bersama beliau. Sholawat yang kita lantunkan, ajaran anjuran yang kita praktekin, itulah sinyal kita dikenalin oleh Rasulullah. Ketika dikumpulkan nanti di padang mahsyar bu, Rasulullah tiba-tiba manggil nama kita. Ya Allah, kaget kita. Bertanya, ya Rasul, kenapa engkau kenal aku ya Rasul? Karena sinyal sholawatmu kepadaku yang akan mengenali aku kepadamu. Maka ibu, jangan pernah kita berhenti. Kita terus istiqomah. Kita cinta menabi, ajaran anjurannya praktekin. Bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bentuk kecintaan kita. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepada sunnahku, dialah cinta kepada diriku. Siapa yang cinta kepada diriku, dialah orang yang akan masuk surga bersamaku. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Ada yang doa nanti guru kita nanti guru kita langsung. Iya, Ibu izin sebelum doa saya minta Fatihahnya karena memang tadi nggak nyampe macet kemari karena sebelum doa kita baca Fatihah, minta kepada Allah agar kita semua senantiasa dikasih sehat walafiat. Allah panjangkan umur dalam taat ibadah, Allah kasih rezeki yang banyak yang halal barokah, Allah jauhkan dari fitnah dan selamat kita di dunia dan di akhirat. Kumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil maghfur bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma balligh maqasidana faqdi hajatina wa nawwir qulubana washrah sudurana wa tammim mashru'atina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama a'taitana bifadlika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaytaha birahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas ya rabbi bil mustafa. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Terima kasih Ibu. Hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih dari saya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya Ustaz Tile. Semoga apa yang beliau sampaikan dan disampaikan oleh guru-guru kita dapat dipelajari.